Berarti kedalaman 20. Oke, 9, 10. Sini ya. Kemudian panjang ke situnya 10 tambah 20, 30 ya? Iya Pak. Berarti saya geser lagi sampai ke 30 posisinya. X-nya 30, Y-nya berarti harus 10 posisinya, Y-nya 10. Ini enak di sini. Nah, 28, 29, 29,5. Karena tadi saya setel per 0,5 snapnya. Kalau mau lebih detail 0,25 itu kalau dari merek sama aja. kita klik, terus dilanjut sepanjang 20, 30 tambah 20 berarti 50 ya. Emang sama panjangnya Kita tuh. ini 50. Oke. Kita klik, kemudian ke bawah sampai ke 0. Oke. Ini kalau polyline tidak mempengaruhi analisa struktur, tidak. Polyline ini hanya untuk apa namanya? Scan aja, namanya juga scan. Ini scan. Nanti yang mempengaruhi adalah di draw-nya ya. Ini oke. Sudah. Setelah ini dulu lapisan tanahnya, sorry. Lapisan tanahnya kita garis pakai line biasa saja. Ini adalah lapisan tanah di sini. Di posisi 10 ya. Nah, ini adalah lapisan tanah. Jadi ada dua lapisan tanah yang di atas sama yang di bawah. Oke. Dari mana itu? Berdasarkan data BOR. Bisa saja 3 lapis, 4 lapis, ya tidak apa-apa, kita buat saja lapisannya. Tapi sebagai contoh aja supaya mudah, saya buat 2 lapis saja dulu ya, supaya mudah. Biasanya memang di lapisan bawah itu paling di kakinya itu agak beda dengan lapisan di atas biasanya. Tapi tidak apa-apa, tergantung data BOR. Semua tergantung data BOR lapisannya. Makanya di atas di BOR, di bawah di BOR. Jadi dalam kondisi lapangan, di sini mungkin saja terjadi lapisan lagi. Di sini mungkin saja ada beberapa lapisan di lapangan. Tetapi sebagai contoh supaya mudah, ini saya anggap tanahnya sama. Nah, kalau sudah, perhatikan berikutnya. Kalau sudah, baru kita mulai membuat wilayah, yaitu dengan region. Region itu memblok lapisan-lapisannya tadi. Perintahnya pakai region. Region ini kita blok lapisan 1, lapisan 2. Dalam contoh ini cuma 2 lapis ya. Di lapangan bisa saja kalau saya bisa sampai 8, 9 lapis itu di lapangan. Tapi ini kebetulan supaya mudah saya kasih 2 contoh saja. Oke. Ini kita gambar, kita blok. Perhatikan. Jadi bentuk yang kita gambar tadi kita doubling, tapi dengan cara draw region tadi ya. Ini kita klik di sini, kemudian ini kita klik, kemudian ini kita klik. Karena sudah pakai snap tadi dia terbantu, jadi dia akan mendekati ini. Tapi sambil lihat koordinatnya juga bisa terbaca. Nah, satu wilayah sudah terblok, satu lapisan tanah. Kemudian kita blok lagi lapisan tanah kedua, sama. Kita mulai dari mana terserah, mulai dari sini, dari sini, dari sini, dari sini terserah. Yang penting terblok semua. Oke, saya mulai dari ujung sini saja. Ini, ke sini, bawah, kemudian ini, kemudian ini. Harus ketemu di titik awal. Titik awalnya di sini, di sini. Nah, lapisan 2 juga sudah terblok. Oke. Kalau sudah, langkahnya apa berikutnya? Kita beri materialnya apa? Materialnya kan sudah kita blok nih, 2 blok sudah ya, 2 lapisan. Nah sekarang kita isi materialnya. Sama perintahnya dari draw, kita isi dengan material. Kelihatan? Oke, saya klik ya. Setelah di draw tadi, draw region. Region itu alokasi dulu, lokasinya kita blok. Dari region. Ini yang pertama tadi, draw region. Setelah ini selesai, baru kita masuk ke material. Nah, ini material, perintahkan pakai key in. Oke, kemudian additional ditambahkan. Ini otomatis new material, ini kita ganti kalimatnya misalnya lapisan 1, ini misalnya sandy clay.
Misal ya tanahnya, terserah tanah jenis tanahnya apa. Bom apa. Ini terserah kita beri namanya ya. Nah kemudian yang penting material modelnya diisi. Ini yang penting parameter tanahnya ini. Ini klik. Kita menggunakan teori more column. Ingat, kalau untuk shear strength geser kita menggunakan lingkaran more, ya more column. Ini kita klik. Nah sehingga muncul di situ diminta gamanya unit of weight itu gamma. Kemudian V ini sudut geser dalam tanah, kemudian kohesi. Oke? Nah kita dulu karena kita tanah urutan pilihan, tanah sandy clay, lempung berpasir, kita gamanya biasanya agak tinggi, 18 kN atau 1,8 ton per meter kubik. Misalnya kita buat 18 kN per meter kubik. Ini tanah urutan pilihan biasanya agak tinggi ya, sandy clay atau apa. Atau 1,8 ton per meter kubik, tapi karena kita satuannya km. Kemudian sudut gesernya biasanya karena lempung tidak terlalu besar, ya, misalnya 10. Kecuali kalau pasir itu bisa sampai 30, 35, 40, sampai 45 kalau pasir turun ya. Kemudian kohesinya adalah ya, kohesinya kita kasih misalnya 8 misalnya, ya. Ini kalau sudah kita klik lagi lanjut ke F kedua, material kedua, lapisan yang kedua. Yang kedua ini kita ganti tulisannya lapisan 2, misalnya di sini tanah lunak, lempung lunak, soft clay, tanah lempung lunak. Misal, sama materialnya juga kita isi parameternya, pakai metode more column. Sehingga gamanya ini kecil, kalau tanah lunak katakanlah 15 atau 1,5 ton per meter kubik, tanahnya kecil. Nah, kemudian atau 14 misalnya, tergantung kondisi tanahnya. Kemudian V-nya sudut gesernya misalnya 25. Belum selesai. 25. Kemudian kohesinya karena sangat lunak, ada pengaruh air, kita mainkan di 5 saja ya, atau 10. Ada kalau dia berair sekali misalnya, kita kecilkan saja 5 misalnya. Kemudian kalau sudah selesai, kita setujui, ya, kemudian di close. Nah kemudian kita masukkan lapisan satu ini, klik. Misalnya kita mau menyambung ke lapisan 1, ini kita klik nomor 1, kita klik, kemudian kita pindah ke lapisan 1, kita klik di gambar nomor 1. Oke. Di lapisan 2, ini warnanya juga kalau sudah suka ganti-ganti sendiri warnanya boleh. Lapisan 2 ini kita klik. Di draw materialnya kita klik, kemudian kita klik di gambar supaya dia masuk ke dalam lapisan 2. Sehingga sudah terjadi 2. Kalau mau 3, 5, 6 lapis tidak ada masalah, sama caranya seperti itu. Tinggal di add material saja, ditambah sesuai material. Sehingga kita sudah punya kita punya gambar, kemudian munculkan ininya juga boleh, munculkan namanya, kita munculkan ya. Nah, lapisan 1 sandy clay, lapisan kedua soft clay ya, lempung lunak. Ininya sudah, material sudah. Nah, kemudian irisannya, kemungkinan longsornya di mana? Kemungkinan longsor itu di ujung, jadi di atas itu kita namanya slip surface, artinya area yang longsor itu kita blok dulu, kita perkirakan. Ini namanya draw slip surface ini, entry dan exit. Jadi awalnya di mana, keluarnya di mana. Jadi ini caranya kita gambar, klik ini, entry dan exit. Nah di bagian atas ini diperkirakan longsor dari atas sampai ke tengah sini misalnya.
Ini tinggal digeser-geser bisa, atau pakai, kalau tidak mau ini pakai angka-angka di sini juga boleh. Atau langsung digambar. Ini bagian atas, kira-kira perkiraan longsor yang bagian atas. Kemudian yang di bawah, bagian bawah juga kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi kita yang warna merah itu yang sudah saya kasih itu slip surface namanya. Itu area yang sudah yang akan menjadi longsor. Kalau sudah kita dam, nah ini kalau di situ ada jalan raya segala macam, di atas ini kasih beban surcharge boleh. Beban jalan raya, di atas ini ada tambahan beban. Nanti ada lagi kalau pakai cerucuk di sini tambah tiang juga boleh. Tapi hari ini tidak saya ajarkan itu dulu. Saya hanya ngajarkan untuk FS, mencari FS dulu ya. Yang basic itu. Sudah? Kalau sudah, kita bisa langsung ke Windows. Kemudian di Soft Manager. Oke. Kemudian kita coba suruh start. Tapi biasanya suruhnya simpan dulu. Coba ya. Start. Nah, suruhnya simpan dulu biasanya. Latihan. Coba latihan saja ya. LTH. Oh, MK saja. MK. MPT. Metode perbaikan tanah. MPT 2000. Save. Nah ini dia running nih. Nah keluar. Berapa angka keamanannya? 0, Kecil sekali ya. Karena apa? Karena tebingnya tinggi, 309 curam, nggak sih? terus di bawahnya tanah lunak. 329 atau Jadi rawan longsor. Safety faktor kalau dia mendekati 1 atau lebih dari 1 aman. Tapi kalau di bawah itu ini kemungkinan besar akan terjadi longsor. Pasti sudah di bawah 1 tanahnya tidak stabil. Berarti harus kita kuati minimal 1,3 atau 1,5. Ini. Nah kalau mau lihat dia trial sebenarnya di sini. Ini tadi di waktu saya suruh start dia running. Nah itu kan kalau komputer hanya hitungan berapa detik saja. Kalau kita menghitung satu persatu. mana? Nah biasnya slice-nya ini tadi saya sesuai dengan yang kita minta. Kalau 20, kalau kita 30, 30. Iya. Slice garis-garis ini. Bias atau slice ini kalau kita manual dihitung satu persatu, cari titik beratnya, panjang sininya berapa, panjang unsur berapa, satu persatu kan tidak buat tabel. Nah ini kalau mau tahu dia runningnya, nah itu garis runningnya dia. Bayangkan kalau saudara hitung manual satu persatu, hitung itu berapa, ada di mana, sampai mendapatkan kondisi yang kritis. Sampai mendapatkan kondisi yang kritis. Oke. Ini zona iritasinya dia menggunakan itu. Kemudian kalau tadi saya pakai kontrol, pakai ini, tapi di kontrolnya karena tidak ada, karena tadi tekanan air pori tidak saya mainkan, jadi tidak keluar. Nah itu ya 0,309. Kemudian yang 53 dalam ini kurung. bisa dicari juga diketahui masing-masing datanya ini bisa dicari. Informasi slice ya, define. Kemudian view slice information. Ini untuk mengetahui satu slice itu yang kita hitung secara manual. Kalau sudah hitung manual, ini saya kembalikan. Jadi kalau saya klik di sini, klik nomor 1. Nah itu slice nomor 2. Safety factor 0,9, sudut geser 10, YC sekian, slice width, mid height, baseline, segala macam, datanya ada di sini semua. Sampai gaya-gaya bekerja satu garis ini ada di situ. Kemudian saya geser ke slice ketiga, slice keempat, slice kelima. Nah ini bayangkan kalau kita hitung manual cukup banyak. Dan keluar di datanya sini masing-masing gaya yang bekerja. Lihat, ini arah-arah gayanya sudah otomatis dihitung semua sama komputer. Keluarga berencana guys. Ini copy, datanya bisa di copy, diagramnya bisa di copy, langsung juga bisa dicetak. Ini semua data-data ini dia sudah
bentukan ini. Tadi bilangnya sudah. Nah, yang baseline tadi yang panjang bidang gelincir yang L tadi, yang L yang di sini, ini yang warna merah ini panjang ini, yang baseline ini. Ini kalau di sini panjang baseline ini baseline. Baseline ini